Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Mas Jenio. Ya, selamat siang Mas Toho. Apa kabar, Mas? Ya, Alhamdulillah baik ini. Bulan puasa Ya, tetap baik ya. tetap semangat untuk menjalani puasanya, Mas. Siap Mas Toho. Oke, oke baik. Sini kita akan membahas tentang tokoh tokoh yang menurut kita itu tokoh yang memiliki atau mencerminkan nilai-nilai dasar dari berakhlak itu. Bagaimana menurut pendapat Masnya? Atau bagaimana siapakah yang Mas Genio ini memiliki prinsip nilai-nilai dasar berakhlak tersebut? Kalau menurut saya, tokoh yang memiliki nilai-nilai tersebut itu Presiden kita saat ini, Mas Toho. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Siap. Ya, menurut Masnya, apa sih yang bisa kita ambil dari Bapak Jokowi yang sebagai presiden kita yang Mas bilang itu sebagai tokoh yang memiliki prinsip dasar dari berakhlak tersebut? Kalau menurut saya sendiri, yang saya memilih tokoh Pak Jokowi itu kalau dari 7 nilai-nilai ASN berakhlak tersebut pasti semuanya itu ada. Tapi kalau menurut saya yang paling menonjol itu dari nilai harmonisnya. Pak Jokowi itu sangat menghargai setiap orang, setiap rakyatnya, apapun latar belakangnya tidak memandang rakyatnya. Terus Pak Jokowi juga suka menolong, baik itu dari rakyat-rakyat kecil sampai rakyat atas juga. Dan jadi membangun rakyatnya itu bisa menjadi harmonis, bisa adil Ya, dan sejahtera seperti saat ini. ya, kita semua merasakan hal yang sama. Bila kita bertanya kepada setiap bagian-bagian atau rakyat, pasti semua berkata atau berargumen yang sama menurut yang tadi Mas Jinio bilang, imunisasi. Nah, pernah dilaksanakan survei mengenai kepuasan masyarakat untuk pemerintahan Jokowi itu, ternyata 70-80% kalau tidak salah saya itu, semua puas atas pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi memang itu bukan hal yang tidak mungkin karena kita lihat kepemimpinan beliau yang ya kita lihat untuk membawa Indonesia ini mulai dari pembangunan infrastruktur baik di kota maupun di pedesaan itu semua merata, tidak ada perbandingan semua. Jadi memang kita semua merasakan bagaimana kepemimpinan Jokowi yang seyogianya beliau telah membangun atau berusaha membangun Republik kita ini mulai dari pelosok desa hingga sampai ke perkotaan. Dan kita juga tahu kan Pak Jokowi itu punya banyak prestasi loh di Ya, selama jalankan pemerintahannya. Contohnya nih, ada beberapa prestasi yang telah saya ulik dari Pak Jokowi ini. Ternyata dia pertama kali dia pernah mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010. Yang kedua, beliau menjadi wali kota terbaik Gatra Awards tahun 2011. Yang ketiga, beliau telah masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Times tahun 2015. Yang keempat, beliau mendapatkan Gazi Amanullah kan medal tahun 2018. Yang kelima, beliau juga masuk dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2020. Wih, prestasi yang sangat membanggakan sih. Beliau telah dipandang dunia. Memang Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dengan kepemimpinan beliau yang membimbing Indonesia dan memimpin Indonesia menjadi ke depan yang lebih baik lagi. Kemudian padahal itu dulunya Bapak Jokowi ini selama hidupnya itu dia itu hanya bekerja sebagai tukang mebel, iya mebel betul. kayu.
Ya, betul. Dan Dari faktanya dia mengawalinya dari kecil, dia bertahap dari mulai dari tukang kayu membantu ayahnya, terus menjadi wali kota, terus bertahap menjadi gubernur hingga akhirnya sekarang bisa menjadi presiden seperti saat ini. Dan kepemimpinannya alhamdulillah bisa membuat rakyatnya semuanya puas mayoritas. Ya. ya, dia itu dari dulu katanya beliau telah dilahirkan atau dibesarkan oleh rasa sakit yang kita tahu orang-orang yang besar itu biasanya pasti dilahirkan oleh kehidupan yang atau merasakan sakit terlebih dahulu. Nah, dari situ dia uh, belajar untuk menghargai kehidupannya dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena dia tidak merasakan apa yang telah dirasakannya dahulu. Pasti orang yang ingin seperti orang yang mengalami seperti itu pengen berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu sih yang saya lihat dari Bapak Jokowi. Dan kita lihat dengan kegigihannya, kerja kerasnya, contohnya tambang Freeport. Itu tambang Freeport karena kegigihan beliau atau ketegasan beliau bisa merebut Freeport dari perusahaan lain. Sehingga investasi yang Indonesia menanamkan atau keuntungan yang dapat Indonesia itu kalau tidak salah itu 51% lah. Yang dulunya itu Indonesia hanya mendapatkan lebih sedikit dari itu. Oke, jadi dari toko Pak Jokowi ini kita mendapatkan banyak motivasi sehingga kita dapat ke depannya motivasi-motivasi yang terdapat dari beliau ini kita contoh, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Oke, baik. Nah, Sebelum menutup kegiatan kita ini, saya ada kata-kata yang disebutkan beliau yang sangat tertanam dalam hati saya itu ini otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan menghasilkan ide-ide yang mampu mengubah kehidupan. Oke, baik. Demikian diskusi kita ya, Mas. ya. Terima kasih, Mas, Terima, telah join di diskusi kita pada hari ini. ya, Bila ada sama-sama Mas perkataan, Torom. bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, kita mohon maaf ya kepada para penonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam.